Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davin Tiaksa Suryaatmaja dengan NIM 22020024 akan mempresentasikan UTS Kewirausahaan dengan judul Pengantar Kewirausahaan. Ya, yang pertama diawali dengan latar belakang. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2020 sebanyak 137,91 juta orang, naik 1,73 juta orang dibanding Februari 2019. Pengembangan kewirausahaan yang dimasyarakatkan secara menyeluruh ke semua lapisan termasuk semua instansi baik pemerintah maupun swasta telah berlangsung sejak tahun 1995. Pelaksanaan program tersebut secara resmi tertuang dalam instruksi dilatar belakangi Presiden No. 4 tahun 1995 yang semakin meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia. Dari kenyataan tersebut, pengembangan jiwa kewirausahaan muda karena perlu ditanamkan ke generasi dengan jiwa kewirausahaan ini, mereka diharapkan mampu berperan sebagai yang pertama, pendukung lajunya pembangunan bangsa baik secara fisik maupun non-fisik. Yang kedua, insan yang berpendidikan diharapkan menjadi penggerak atau motivator dan bertanggung jawab terhadap kemajuan suatu pengetahuan, teknologi dan seni, khususnya pengetahuan di bidang kewirausahaan dan kemandirian. Yang ketiga, suri tauladan sebagai praktisi di bidang kewirausahaan yang memiliki pendidikan tinggi, karena selama ini masyarakat yang menjadi praktisi di bidang kewirausahaan pada umumnya pendidikannya rendah. Lalu sebagai lulusan perguruan tinggi diharap tidak sebagai insan pencari kerja, tetapi menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya, pengertian kewirausahaan. Wira yang berarti berani, usaha yang berarti daya upaya. Wirausaha merupakan orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan tindakan yang cepat dalam memastikan kesuksesan. Kewirausahaan, proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan suatu hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha yang dibentuk pada kondisi risiko atau ketidakpastian. Moto wirausaha yang pertama, modal bisa dicari, keahlian bisa dibeli, cita-cita dan semangat tidak bisa dibeli. Cita-cita dan semangat harus dimiliki untuk memulai dan mengembangkan usaha. Yang selanjutnya, tujuan kewirausahaan meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Yang kedua, menyadarkan masyarakat atau memberikan kesadaran berwirausaha yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat, menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat. Lalu ada sasaran kewirausahaan. Yang pertama, instansi pemerintah, BUMN, organisasi profesi, dan kelompok masyarakat. Yang kedua, pelaku ekonomi, pengusaha kecil, koperasi. Yang ketiga, generasi muda, anak-anak putus sekolah, dan wirausahawan. Sasaran kewirausahaan. Yang pertama, menambah daya tampung tenaga kerja. Yang kedua, sebagai generator pembangunan lingkungan pribadi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, dan kesejahteraan. Yang ketiga, memberi contoh bagaimana bekerja keras, tekun, dan memiliki pribadi unggul yang patut diteladani. Mendidik
Karyawan jadi orang mandiri, disiplin, tekun, jujur dalam menghadapi pekerjaan. Yang kelima, mendidik masyarakat hidup efisien dan sederhana. Yaitu ada keuntungan. Yang pertama, terbuka lebar kesempatan untuk menjadi bos dalam perusahaan. Yang kedua, terbuka peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. Yang ketiga, terbuka peluang untuk memperlihatkan potensi wirausaha secara penuh. Yang keempat, terbuka peluang untuk membantu masyarakat dalam usaha. Yang kelima, terbuka peluang untuk mencapai tujuan usaha yang dikehendaki. Ya, di sini ada kelemahan: pendapatan tidak pasti, bekerja keras dan jam kerja panjang, kualitas hidup masih rendah atau hemat, tanggung jawab besar. Manfaat kewirausahaan menambah daya tampung tenaga kerja sebagai generator pembangunan lingkungan pribadi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, dan kesejahteraan. Memberi contoh bagaimana bekerja keras, tekun, dan memiliki pribadi unggul yang patut diteladani. Mendidik karyawan jadi orang mandiri, disiplin, tekun, jujur dalam menghadapi pekerjaan. Mendidik masyarakat lebih sederhana. Ya, terima kasih. Saya Davin Jaksa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.